Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syukur yang paling agung kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari ke-30 bulan suci Ramadan. Hari yang terakhir, subuh yang terakhir. Kita berada di bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, tidak mengharamkan pahala Ramadan kepada kita semua. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada subuh ini. Yang pertama adalah wada'an Ramadan. Selamat tinggal berpisah kita dengan bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ketika mereka berada di penghujung Ramadan, mereka menangis. Ada dua yang dipikirkan oleh para sahabat. Yang pertama, apakah amal ibadah yang mereka lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka tidak pasti apakah Ramadan tahun depan mereka masih berjumpa. Kalau belum terjadi kiamat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan tahun depan tetap ada. Tapi masalahnya, apakah kita hadir untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ataupun tidak? Ramadan tetap ada dan tiadanya kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah kita menghabiskan waktu-waktu di bulan suci Ramadan ini. Dan saya yakin jemaah yang hadir pada subuh ini adalah mereka-mereka yang menginginkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan kita masih bersedia untuk menghabiskan waktu malam-malam kita mencari rahmat, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan aktivitas di malam hari dan sekarang sudah berhenti, subuh inilah yang terakhir. Tidak ada lagi tarawih, tidak ada lagi tahajud, tidak ada lagi qiyamul lail. Karena besok kita akan kembali kepada kondisi yang semula. Barang siapa yang mendirikan dan menghidupkan malam-malam suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah kita lakukan. Yang tinggal hanya satu, man shoma ramadanan. Barang siapa di waktu harinya berpuasa. Kita sedang berpuasa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya mengingatkan kita semua masih ada waktu sampai 8 jam ke depan. Kesempatan kita untuk meminta ampunan kepada Allah, kesempatan kita untuk minta supaya Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita yang telah kita lakukan. Ada sekitar 8 jam ke depan, lebih 8 jam sampai jam kita nantinya berbuka puasa. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dilipat gandakan semua pahala. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala itu tidak diharamkan oleh Allah kepada kita. Fudail bin Iyad menyebutkan bahwa para sahabat itu berdoa selama 6 bulan setelah Ramadan. Setelah Ramadan 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal ibadah mereka diterima. Kalau dalam bahasa ataupun disebutkan di dalam Al-Qur'an, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka lakukan, sebagaimana yang mungkin yang sudah kita lakukan. Kita bangun malam, kita sholat tahajud,
kita bersedekah, kita sholat tarawih, kita baca Al-Quran, kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian Allah mengatakan wa qulubuhum wajillah, hati mereka itu takut, gundah, gelisah kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kita berdoa juga sebagaimana para sahabat 6 bulan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa supaya amal ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu diterima di sisi Allah, dan 6 bulan kemudian mereka berdoa supaya Allah panjangkan umurnya untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kami lebih bahagia, kata beliau, sebuah amal sebesar kurma itu diterima di sisi Allah dibandingkan banyak amal yang kita lakukan tapi kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang kemudian ibadahnya makbul di bulan suci Ramadan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia tidak hanya beribadah di bulan suci Ramadan. Sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa ciri-ciri orang yang makbul ibadahnya di bulan suci Ramadan, dia tidak membatasi ibadah itu hanya di bulan suci Ramadan, tapi bulan suci Ramadan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah stimulus kesolihan untuk kemudian dilakukan di bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah meninggal dunia, para sahabat nelangsa, sedih, gundah, bagaimana Islam ke depan. Ada di antara yang mereka kemudian yang tidak lagi mau membayar zakat, karena mereka menganggap bahwa zakat itu untuk Muhammad telah meninggal dunia, maka kemudian mereka tidak membayar zakat. Umar bin Khattab memegang pedang, dia keluar dari rumahnya dan mengatakan, barang siapa yang menyatakan Muhammad telah wafat, maka akan kutebas lehernya. Saking gelisahnya beliau dengan kepergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berbeda dengan Abu Bakar yang kemudian melihat Rasulullah yang sudah terbujur kaku, lalu kemudian berhadapan dengan kaum muslimin, beliau mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul." Muhammad itu adalah seorang rasul yang dia juga akan mati dan wafat. Lalu beliau mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan pernah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Ramadan, maka Ramadan hari ini cut off, habis. Apabila kita bersedekah di bulan suci Ramadan karena Ramadan, kita baca Quran karena bulan suci Ramadan, berarti sebenarnya kita menjadi hamba Ramadan. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah ada selama-lamanya, Allah ada di luar bulan suci Ramadan. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan putuskan bacaan Quran kita, jangan putuskan tilawah Al-Quran kita, jangan putuskan sedekah kita, jangan putuskan sholat tahajud kita. Azam yang kuat di dalam hati kita, Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik, untuk kemudian saya akan hidup menjadi orang soleh sepanjang masa, sepanjang usia, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menganugerahkan istiqomah kepada kita semua. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan kepada jemaah yang dimuliakan oleh Allah dalam waktu singkat ini, yaitu adab untuk memasuki hari raya. Insyaallah kita berdoa kepada Allah, besok kita keluar dengan baju baru, dengan makanan yang enak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan semua dosa-dosa yang telah kita lakukan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari Idul Fitri. Kita kembali kepada kefitrahan. Maka ketika kita kembali ke fitrahan, jangan lagi pernah terbersih untuk kemudian melakukan dosa. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kutip dari tulisan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Adab Fid Din, dalam Majmu' Rasail Imam Al-Ghazali. Beliau menyebutkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan besok pagi insyaallah ketika kita keluar ke Masjid Raya untuk melakukan salat Idul Fitri di sini, kita bisa melakukannya secara baik. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ihya'ul laila wa iqtisalu fi sabihati yaumihi, yaitu menghidupkan malam-malam Ramadan, malam-malam hari raya, nanti malam, dengan takbir, tahmid dan tahlil. Kita bertakbir, kita bahagia dengan kemenangan yang telah Allah janjikan. Dan besok paginya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mandi di waktu pagi sebelum kemudian kita berangkat menuju mushola'in. Yang kedua, wa nadhafatul bad, kita bersihkan badan kita, wa tibur raihah, pakai minyak wangi, wewangian, karena kita bahagia dengan kemenangan yang telah Allah janjikan kepada kita. Kemudian wa idamatul takbir,
dalam perjalanan kita menuju masjid, perbanyaklah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan kemudian kita berbicara, hindari ngerumpi ketika kita ketemu dengan orang yang mungkin baju barunya tidak sesuai antara baju atas dengan roknya, atau bajunya dengan celananya, atau penampilannya itu sangat seronok, sehingga kemudian jamaah ini kita menjadi ghibah dalam perjalanan dari rumah menuju masjid. Oleh karena itu, tatap kemenangan yang telah janjikan kepada kita, perbanyak takbir ketika kita menuju musalla'in. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wa kasratu dzikir wa isti'malul khusyu'. Perbanyak zikir dan jadikanlah hati kita dalam keadaan khusyuk, menikmati semua janji yang telah Allah janjikan. Kita punya harapan yang besar bahwa setiap doa yang kita mintakan kepada Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka kami akan menjawab doamu. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semua doa yang kita lantunkan sejak di awal Ramadan sampai tadi mungkin kita melakukan salat tahajud, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga perlu kami sampaikan, wal insatu lil khutbati ba'da shalah, bahwa kita harus berdiam diri, tidak berbicara ketika khutbah disampaikan, yaitu khutbah Idul Fitri berbeda dengan khutbah hari Jumat. Kalau Idul Fitri jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita salat dulu baru khutbah. Kalau Jumat khutbah dulu baru salat. Maka ketika kita selesai salat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bergerak dari musalla'in, karena bahagian khutbah itu adalah bahagian daripada rukun salat Idul Fitri. Maka ketika kemudian kita selesai salat Idul Fitri, maka berdiam dirilah, tidak berbicara, untuk kemudian mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Wa aklul yasir qabla al-khuruj in kana fitran. Lalu sebelum kita keluar dari rumah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang membedakan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi sebelum kita keluar, makanlah makanan yang ringan, karena kita sudah berbuka, tidak disuruh lagi kita berpuasa. Kalau Idul Adha, maka kita berpuasa dulu, baru salat Idul Fitri, Idul Adha, lalu kemudian pulang dari Idul Adha, baru kemudian kita makan. Tapi sunnah bagi kita yang merayakan Idul Fitri, besok subuh, setelah subuh makan dulu sederhana makanan kita, untuk kemudian baru kita berangkat menuju musalla'in. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, wazihabu fit tariqi warruju' fil ukhra. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pergi dan pulang dari jalan yang berbeda. Kalau misalnya kita pergi dari jalan Diponegoro, maka nanti pulangnya lewat jalan Tengku di Tiro. Kalau posisi kita di Darussalam misalnya, kalau kita beradanya di sana, maka dari ini kita datang, dari situ kita pulang. Kita berusaha untuk kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berjalan dari jalan yang berbeda dengan kita pulang. Antara pergi dengan pulang, laluilah jalan yang berbeda. Tujuannya untuk apa? Untuk syiar. Bagaimana kemudian di hari kemenangan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa merasakan keagungan dan kemenangan kaum muslimin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir saya mengajak kita semua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk menyisipkan doa dan sumbangan terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang sedang berjihad malam ini di Palestina. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malam 27-28 saudara-saudara kita di Palestina sedang sholat, diserang oleh Israel, laknatullah. Masjidil Aqsa dinodai. Banyak korban jiwa yang telah meninggal dunia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi kemudian ketika Masjidil Aqsa diserang? Apakah kemudian kaum Palestina, orang-orang Palestina itu mundur? Tidak. Berbondong-bondong kemudian masyarakat Palestina yang berada di luar Gaza masuk ke Gaza untuk mempertahankan Palestina. Malam ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi sebelum sahur saya membaca beberapa media, Masya Allah, pasukan Al-Qassam itu sudah mulai membalas serangan Yahudi. 125 rudal ditembakkan ke pemukiman Tel Aviv. Sebahagiannya sudah menyerang dan menyerang bandara dan menyerang beberapa instalasi listrik yang dimiliki oleh Israel. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak doa di penghujung Ramadan ini untuk saudara-saudara kita yang sedang berjihad di Palestina. Kenapa Palestina? Karena itu kiblat pertamanya kaum muslimin, di mana Rasulullah SAW itu melakukan Isra dan Mi'raj. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu juga kiblat kita, dan Rasulullah berpesan, kalau kita bisa berziarah, maka ziarahlah di 2-3 tempat.
Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa hari ini dikuasai oleh Israel. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita doakan saudara kita yang sedang berjuang. Mari nanti kalau ada penggalangan dana untuk Palestina, kita berikan bantuan terbaik kita untuk saudara kita yang sedang berjihad di sana, membela kaum muslimin, membela kemuliaan Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kalau kemudian kita meninggal dunia setelah Ramadan ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.